Oke, tas hindari hukuman. Ya sudahlah, dengan terpaksa aku ikut upacara daripada dihukum. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, rekan-rekan, sahabat yang luar biasa dimanapun Bapak Ibu berada. Ini kebetulan dari berbagai komunitas ya, dari berbagai unsur yang pada siang hari ini saya undang. Mohon maaf karena saya membutuhkan kehadiran teman-teman gitu. Tadi saya japri, itu ada yang saya japri, ada yang saya umumkan di grup. Nah, memang ini dari berbagai tempat ya, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di luar Jawa juga. Pada siang hari ini telah berkenan, saya ucapkan terima kasih telah berkenan menghadiri desiminasi modul 1.4 saya, yaitu di budaya positif, yang merupakan tugas atau sebagai bentuk aksi nyata saya di modul 1.4 dalam melaksanakan kegiatan diklat CGP Rekognisi Angkatan 8. Sebelumnya mungkin ini ada beberapa teman-teman yang belum kenal atau belum dekat begitu. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Dimas Teguh Saputra. Saya CGP Rekognisi Angkatan 8 sebagai fasil juga saat ini di PGB Angkatan 8. Kemudian saat ini saya melaksanakan 2 kegiatan, yaitu memfasilitasi calon guru penggerak Angkatan 8 sekaligus sebagai peserta atau sebagai calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 8. Baik, pada kesempatan ini marilah kita buka bagi kegiatan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan pembukaan doa tadi, agenda kegiatan kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, agenda kita Bapak Ibu kurang lebih selama 1 jam ke depan, yaitu nanti sampai pukul 14.30 gitu, maksimal itu ya, tapi harapannya tidak sampai pukul 14.30. Yang pertama yaitu pembukaan dan ice breaking 15 menit. Nanti saya akan menayangkan sebuah film yang film tersebut masih ada kaitannya dengan modul yang akan saya desiminasikan pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kemudian agenda kedua Bapak Ibu yaitu desiminasi modul budaya positif, pemaparan dan contoh penerapan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi dan umpan balik 15 menit. Yang keempat yaitu refleksi dan penutup 15 menit. Oke, tadi kita sudah awali dengan pembukaan, kemudian kita langsung ke agenda kedua Bapak Ibu, yaitu ice breaking. Di sini ada sebuah video Bapak Ibu, silahkan untuk disaksikan. Apakah suaranya Maaf, sudah? Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Suaranya. Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang, Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang, Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf, Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Dulu. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Apa ada yang luka? Gak ada, Pak. Gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya, Pak. Terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf, Pak. Sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana, Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi, Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh, Pak. Saya permisi dulu. Maaf, Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani.
datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa, nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu, Pak. Saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti, Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya, nggak apa-apa, Dek. Cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini, Kak, sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa, Dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah. Kali hati-hati ya, Dek. Nanti diobatin. Ya, Kak, ini nanti Ar mau obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya, Dek. Ya, Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ada hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari, Pak. Iya deh, hati-hati. Maaf, Pak. Saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini, Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Film pendek tetapi syarat dengan makna begitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh dong satu atau dua dari Bapak Ibu yang ada di sini tolong untuk berkomentar apa sih yang bisa ditangkap gitu dari tayangan video pendek tadi, film pendek tadi. Monggo bisa raise hand. Bu Pipit, monggo Bu Pipit, langsung saja. Halo Bu Pipit, silakan. Oh ya, ini ada yang berpartisipasi di Bu Rikana menuliskan di kolom chat ya. Mengharukan. Bapak Ibu yang lain? Monggo silakan yang ingin berpendapat. Ya Pak Susilo, silakan Pak Susilo. Baik, terima kasih Pak Dimas. Suara saya terdengar Pak ya? Ya, sangat jelas Pak. Oke, ini luar biasa ya. Ice breaking-nya Pak Dimas itu kan sesuatu yang beda. Nah, tak kira tadi ice breaking-nya yang seru-seru gitu ya, tapi ini ice breaking-nya luar biasa. Mengharukan betul seperti yang ditulis oleh Ibu tadi. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, Pak Dimas, kalau kita itu kadang sebagai seorang guru ya, kita itu kan terjebak pada idealisme masa lalu gitu. Jadi kadang kita itu di sekolah itu kalau kita mau menunjukkan kewibawaan, terus mau menunjukkan kalau kita itu tegas gitu kan, kadang kita itu tanpa kita sadari kita itu berlaku tidak adil pada anak didik kita. Dan terkadang itu kita itu juga didukung, mohon maaf, didukung oleh orang tua. Banyak orang tua yang menyerahkan anaknya ya kepada kita, guru di sekolah. Jadi kadang itu ada seperti ini menyampaikan, Pak, kalau anak saya nakal silahkan, pokoknya terserah di sekolah mau diapakan. Nah ini ya, mau Bapak jewer boleh, mau Bapak ini pokoknya dihukum di sekolah, monggo. Nah, ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu idealisme yang warisan yang nampaknya ini harus kita hentikan. Jangan sampai kita teruskan dan diwariskan ke generasi setelah kita. Ini di film ini, terima kasih Pak Dimas, satu nilai yang luar biasa bahwa kita sebagai seorang guru, kita itu juga harus mendengarkan anak. Jadi voice-nya anak itu juga harus kita dengarkan. Ternyata kalau dari sudut pandang kita saja tadi kan salah ya. Untungnya kalau di film ini kan ada suatu kejadian tadi. Kalau enggak ya itu akan terus berlaku seperti itu terus. Dan untuk siswa yang lain juga sama. Begitu, terima kasih Pak Dimas. Sekali lagi kita jangan sampai terjebak pada warisan-warisan dulu ya. Harus terhenti di kita, jangan diteruskan. Terima kasih Pak Dimas. Oke, terima kasih Pak Susilo, luar biasa. Betul sekali Pak Susilo bahwa seringkali kita terjebak pada idealisme masa lalu begitu. Jadi ini saya kira terjadi di mana-mana, termasuk di sekolah saya atau sekolah teman-teman semua ini ya. Teman-teman ini kan tersebar di berbagai wilayah. Kalau dulu gitu ya, dulu itu ketika saya SD atau mungkin bahkan hari ini masih ada itu,
bahwa orang tua ini memasrahkan anak ke sekolah. Jadi, "Pak, ini nanti kalau ada apa-apa dengan anak saya wis dijewer saja nanti, dimarahi saja, pokoknya borong semuanya, eee, nanti Bapak apakan saya boleh," gitu. Nah, itu adalah sebuah, budaya budaya yang negatif gitu ya. Jadi, tanda petik budaya tetapi negatif yang tidak ya tadi Pak Susilo benar sekali menyampaikan itu harus warisan yang salah, itu warisan yang salah yang harus dihentikan sekarang juga, gitu. Oke, itu terima kasih Pak Susilo. Kemudian satu lagi monggo, siapa tadi Pak Rosi apa Bu Pipit tadi? Monggo. Ini di chat ada yang menyampaikan ya mengharukan. Monggo silahkan siapa yang ingin Monggo berpendapat? Pak Rosi aja Mas Dimas. Oh ya, Pak Rosi, Karena halo. saya baru join jadi belum melihat. Iya, iya Pak. Ya, intinya sependapat dengan Pak Susilo tadi. Memang masih sering terjadi yang seperti video tadi Pak Dimas, teman-teman. Tanpa kita menyadari, tanpa kita cross check dulu anak-anak latar belakangnya seperti apa, kita langsung menilai begitu saja dengan semau kita begitu. Jadi mudah-mudahan yang seperti ini tidak akan lagi terjadi. Begitu Pak Dimas, sependapat dengan Pak Susilo. Terima kasih. Tes. Halo? Apakah bisa didengar tadi? Ya, bisa Pak. Oh ya. Hilang tadi. Ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Rosi. Jadi titik poinnya adalah bahwa seorang guru itu tidak boleh langsung semena-mena atau justifikasi bahwa anak ini tidak masuk sekolah itu ya dilihat terlambat. Oh, terlambat itu sebuah kesalahan besar. Tidak boleh langsung seperti itu. Seorang guru betul sekali Pak Rosi tadi harus mencari tahu, mengidentifikasi, menyelidiki apa sih penyebabnya kok bisa terlambat begitu atau begitu juga bisa diterapkan di masalah-masalah yang lain gitu. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Jadi video ini tadi berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari siang hari ini atau yang akan saya bagikan ya, kita belajar bersama-sama, sharing bersama. Bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyebarkan pemahaman tentang modul budaya positif supaya tercipta pemahaman yang sama di antara komunitas dan guru sejawat. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik yang ya bisa lebih mempertajam apa yang akan kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama itu apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu gitu. Kalau tadi di sekolahnya Dani tadi tergambar bahwa di sana lingkungannya atau budayanya di kelasnya tadi negatif itu, masih negatif itu. Nah, ini apa sih pentingnya budaya positif atau suasana positif? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu ini dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini. Jadi bagaimana menciptakan atau membuat suasana itu bisa positif gitu. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di slide-slide berikutnya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, kira-kira itu Bapak Ibu nanti dari 4 pertanyaan pemantik ini nanti akan terhubung dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana pentingnya menerapkan budaya positif di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah. Yang menurut saya ini adalah materi yang sangat luar biasa.
tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi di keluarga kita, gitu, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini submodul budaya positif yang akan saya diseminasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, ada 6 ya Bapak Ibu, 6 submodul yang juga ini sudah saya implementasikan Bapak Ibu, sudah saya terapkan di kelas saya ketika terjadi sebuah permasalahan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali materi diseminasi saya di budaya positif ini, yaitu di submodul disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, sebuah kata bijak ataupun sebuah quotes dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin Bapak Ibu belum pernah membaca. Di sini yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara yang ini sudah dituliskan pada masa lalu ya, puluhan tahun yang lalu, yang merupakan buah pikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengenai disiplin positif. Disampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan ini ya, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini yang kemudian kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya kalau kita ingin disiplin ya kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Ketika kita tidak bisa atau tidak cakap melakukannya, maka penguasa lain atau orang lain, pengaruh lain, orang di luar kita itu yang akan mendisiplinkan diri kita, Bapak Ibu. Dan peraturan demikianlah itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kemerdekaan itu ketika diri kita sendiri ini bisa mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa nah ini untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kan sudah tidak asing ya dengan jargon Merdeka Belajar atau sebuah program besar, program transformasi pendidikan sebagai bentuk advokasi pemulihan pasca pandemi. Kemudian Pak Menteri meluncurkan sebuah program luar biasa bernama Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu, ruhnya dari sini Bapak Ibu, bahwa murid ini harus merdeka. Nah, tujuannya seperti itu. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk ini kan ada disiplin, mana kontrol diri, tujuan mulia, nilai kebijakan universal, kemudian motivasi internal terbangun. Nah, kita lihat Bapak Ibu ke yang paling kanan, motivasi internal ini adalah tujuan utama kita, bahwa anak-anak itu atau peserta didik kita, di sini semuanya kan Bapak Ibu guru gitu ya. Anak didik kita, peserta didik kita itu akan terbangun motivasi internalnya itu
Dengan cara seperti apa itu? Apakah harus memakai atau menggunakan cara-cara dari luar, pengaruh dari luar? Apakah bisa sih dengan dibangun dari internal sendiri gitu? Nah, nanti akan kita jawab Bapak Ibu. Jadi berangkat dari ini Bapak Ibu disiplin bahwa untuk menerapkan paling kiri ini ya, disiplin diri atau disiplin positif ini memerlukan kontrol diri Bapak Ibu. Nah, ketika individu atau peserta didik anak-anak kita ini bisa mengontrol dirinya tanpa pengaruh dari luar begitu ya, cakap mengendalikan dirinya ini, maka tujuan mulianya ini akan tercapai. Nah, tadi kan tujuan mulianya anak itu merdeka gitu, melakukan sesuatu dengan tidak terpaksa gitu. Contohnya merdeka itu senang anak-anak itu, menyenangkan apa-apa yang dilakukannya. Nah, untuk mencapai tujuan mulia ini perlu ini ya kontrol diri. Dan tujuan mulia ini bisa diraih dengan penerapan nilai atau mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Dan pada akhirnya nanti ketika ini dari kontrol diri, tujuan mulia dan nilai kebajikan ini sudah bisa diinternalisasikan dalam diri anak, maka motivasi internal ini akan terbangun. Nah, ini proyek besar yang akan kita lakukan Bapak Ibu terkait budaya positif ini. Oke. Nah, di bawah ini ada tulisan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai kebajikan ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Jadi nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam konteks pendidikan dan kurikulum Merdeka saat ini, nilai-nilai inilah yang dirunut dan dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu tujuan besar kita sesuai dengan project atau untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila gitu, dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi tujuan mengapa kita harus membangun motivasi internal dalam diri anak melalui disiplin positif ini. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya ini adalah ada teori yang ini sangat berkaitan erat nanti bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Jadi teori motivasi ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa itu? Kita akan pelajari. Bapak Ibu, Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu menurut Gossen ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini pasti Bapak Ibu sering menjadi saksi ya, saksi nyata, saksi hidup di ketiga ini atau 2 hal ini. Paling tidak ada 1 di antaranya di sini. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia di sini kan anak-anak gitu ya, peserta didik kita. Itu yang pertama yaitu mereka melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di sini ada foto yang saya lampirkan. Di situ terlihat anak-anak memegang telinganya, menjewer telinganya sendiri, kemudian kakinya yang satu diangkat begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk hukuman yang dilakukan oleh guru ya di sini, karena mereka kan mungkin melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh gurunya gitu. Nah, anak-anak ini mereka merasa dihukum gitu. Karena merasa dihukum, ini kan mereka tidak nyaman. Ketika satu kali dihukum, kemudian maka harapan dari guru gitu atau kita itu kan anak-anak ini setelah dihukum mereka akan jera gitu. Akhirnya anak-anak melakukan sesuatu ini dalam rangka ini Bapak Ibu untuk menghindari hukuman.
Jadi kalau misalkan di hari tertentu anak tersebut hari Senin lah, dia tidak berangkat upacara. Kemudian bagi anak-anak yang tidak berangkat upacara, tidak ikut upacara, maka akan dihukum dengan seperti gambar di layar ini. Maka di kesempatan selanjutnya anak-anak ini akan menghindari hukuman. Ya sudahlah, dengan terpaksa aku ikut upacara daripada dihukum gitu. Meskipun aku nggak nyaman nggak masalah gitu. Nah, itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan. Jadi manusia termasuk kita, tidak hanya anak-anak ya ini, termasuk kita. Nah, tetapi ini uh, point of view-nya, jadi sudut pandangnya dari anak-anak itu. Mereka untuk mendapatkan sebuah imbalan itu rela melakukan sesuatu. Jadi anak-anak, ini gurunya ya, anak-anak nanti yang nilainya dapat 100, nilai A ini, nilai matematika dapat 100 atau dapat A, nanti akan saya beri hadiah 100.000 gitu. Nah, ini sebuah imbalan Bapak Ibu. Nah, apakah imbalan ini efektif begitu? Nah, ternyata imbalan ini juga membuat anak itu terhukum gitu. Membuat anak terhukum Bapak Ibu. Jadi mereka rela melakukan sesuatu hanya karena imbalan. Ketika tidak ada imbalan, maka anak-anak ini tidak mau. Tadi tidak termotivasi karena motivasinya hanya ingin mendapatkan uang 100.000. Begitu juga dengan anak kita di rumah gitu. Mungkin diiming-imingi apa, iming-iming ini sebenarnya yang sering kita lakukan, tetapi ternyata itu salah gitu. Kita akan beri reward apa gitu, reward nanti tak belikan ini tas baru kalau kamu mau mengerjakan atau membantu ayah, membantu ibu, itu merupakan sebuah teori motivasi atau motivasi yang salah. Karena ketika tidak ada imbalan atau ketika ada guru lain yang masuk ke kelasnya gitu dengan tidak ada imbalan, maka ogah-ogahan, wah dari Bu ini nggak ada hadiah, ya udah aku mengerjakan matematika sesukaku aja. Ini yang kedua. Motivasi yang ketiga Bapak Ibu, anak-anak atau manusia itu melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau sebagai bentuk penghargaan diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah level tertinggi Bapak Ibu di motivasi manusia. Jadi yang ketiga ini sekali lagi saya sampaikan bahwa motivasi manusia yang ketiga yaitu mereka melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang sudah diyakini atau yang sudah dipercaya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini ya Bapak Ibu. Jadi fokus kita nanti yang ketiga. Kalau mungkin praktek-praktek kita yang pertama tadi seperti film di Pak Dani tadi kan hukuman. Tapi anak tersebut nggak kapok gitu. Karena apa? Karena bukan itu masalahnya gitu. Dihukum dipukuli penggarisnya begitu, dipukuli tangannya, telapak tangannya dengan penggaris. Bahkan nanti mau ditendang, mau diapakan ya tidak akan kapok karena permasalahannya di rumah itu lebih rumit begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi fokus kita nanti yang ketiga ini sebagai seorang guru ini akan menerapkan sebuah disiplin positif, yaitu menerapkan motivasi atau menciptakan motivasi dari dalam diri manusia. Di sini manusianya adalah murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka mereka memiliki keinginan yang harus dipenuhi. Nah, keinginan itu adalah sesuatu yang sudah diyakini. Misalkan anak-anak itu yang ketiga ini ya contohnya, anak-anak aktif bertanya karena keinginannya untuk mengetahui sesuatu. Anak-anak pengen berangkat pagi sekali karena memang dia sudah ingin bahwa aku pengen berangkat pagi karena nanti biar belajarku lebih tenang, aku bisa mengkondisikan diri dulu. Oh, aku pengen belajar dengan rajin, itu keinginan anak yang motivasi untuk belajar tinggi karena
saya meyakini bahwa jika saya belajar lebih rajin, maka saya akan mendapatkan ilmu yang lebih gitu daripada rekan saya. Gitu Bapak Ibu. Yang 3 teori motivasi ya. Jadi hukuman karena menghindari hukuman ya, manusia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian ini penghargaan atau untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ini kita sebut dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi karena ingin menghargai diri sendiri. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas hukuman. Nah, tadi di sana ada foto yang sudah saya lampirkan. Jadi hukuman ini apa sih hukuman itu? Kita bisa merefleksikan diri kita sendiri Bapak Ibu. Apakah selama ini yang kita lakukan sebagai seorang guru itu perbuatan-perbuatan atau sikap kita atau tindakan-tindakan kita kepada murid itu apa termasuk hukuman atau bukan sih? Nah, ini kita bisa berkaca dari sini. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, mungkinkah kita pernah menyakiti anak gitu? Mungkin dengan verbal gitu ya, kata-kata verbal, kamu ini begini. Atau bahkan dengan fisik gitu. Terlambat lagi, itu kan kadang membuat kita tidak sakit tetapi yang mendengarkan menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Nah, apakah mungkin kita telah berbuat seperti ini Bapak Ibu, berbuat kejam seperti ini, membuat orang lain tidak nyaman, membuat murid kita tidak nyaman. Kemudian korban, ini mendapatkan keadilan. Nah, salah satu ciri hukuman ini adalah ada orang yang dikorbankan gitu. Terus kemudian yang berikutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti, ini sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian perilakunya hukuman ini pasif agresif, meningkat gitu. Jadi semakin meningkat, jadi agresif. Yang berikutnya itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini contohnya tadi ya, si Dani dalam film tadi kan dia tidak takut gitu. Karena di rumah lebih menakutkan kalau sepatunya dipakai oleh dia, itu adiknya nggak bisa sekolah, itu lebih menakutkan. Makanya ya udah nggak apa-apa dipukuli oleh gurunya, nggak masalah dipukuli. Jadi tidak takut. Jadi sistem hukuman tidak akan mempan. Atau bisa dengan kasus-kasus yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa renungkan gitu ya, yang pernah dilakukan. Misalkan saya pernah melakukan ya, ketika belum memahami atau belum mendapatkan materi budaya positif ini, saya pernah melakukan bagi anak-anak yang ini ke murid saya, bagi anak-anak yang tidak mengerjakan PR gitu, yang tidak mengerjakan PR maka tidak boleh masuk ke kelas gitu. Silahkan belajarnya di perpustakaan sampai selesai begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, murid-murid saya ini malah senang di perpustakaan terus gitu, merasa bebas gitu. Nah, ini karena tidak takut gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, biasanya hanya di sekolah ya hukuman ini atau di sebuah institusi. Gitu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus dari satu pihak. Hukuman ini dari satu pihak. Kamu harus begini. Pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus begini gitu. Kalau besok ini tidak jadi, presentasinya tidak jadi, kamu tidak maju, maka kamu harus keluar dari kelas ini. Kemudian murid atau anak ini akan membenci peraturan. Mungkin Bapak Ibu di dalam kelasnya atau di sekolahnya masih tertempel peraturan gitu ya, tata tertib. Peraturan sekolah atau tata tertib sekolah ini ternyata Bapak Ibu sebagai sebuah hukuman ya peraturan. Karena apa? Karena diciptakan dari satu pihak saja. Satu pihak yaitu guru ataupun dari sekolah. Kemudian ada lagi, awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, ini contoh kata-kata hukuman ya. Mengancam, ada ancaman. Kemudian paksaan, mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Konsep diri buruk gitu.
Kemudian yang paling kanan, tabel paling kanan, paling atas, murid atau anak ini belajar menyembunyikan kesalahan. Lama-lama karena untuk menghindari hukuman, anak-anak akan bisa berbohong gitu. Berbohong, kemudian menyembunyikan kesalahan. Sebenarnya salah tetapi tidak tidak mengaku gitu. Kemudian hukuman ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Jadi terbangun mindset anak bahwa ketika saya melakukan kesalahan ya saya harus dihukum gitu. Nah, ini kan sebuah hal negatif. Akhirnya anak-anak juga melakukannya kepada orang lain dengan bentuk balas dendam. Makanya ada tawuran sekolah gitu. Ketika saya mengikuti diklat workshop sekolah ramah anak itu dan juga saya mengikuti dari mana itu JIS psikolog dari Jakarta International JIH ya, JIH ya. Jakarta International Hospital itu seorang psikolog sana mengatakan bahwa tawuran itu berasal dari orang tua di rumah. Perbuatan-perbuatan asusila, perbuatan apapun buruk di luar sana, anak-anak kenakalan remaja itu memang diawali dari dalam keluarga dan dari dalam kelas gitu. Nah, dan itu adalah hukuman Bapak Ibu. Adanya hukuman ternyata luar biasa sekali ini. Efek hukuman ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian dampak pada murid, nah ini marah, merasa bersalah, rendah diri. Ini anak-anak pasti beragam ya, efeknya beragam. Anak yang sering dihukum itu ada yang kemudian marah, ada yang sudah rendah diri, kemudian selalu merasa bersalah, mengasingkan diri gitu. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau nah ini hukuman merupakan sesuatu yang tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba dan tidak diharapkan. Jika Bapak Ibu hasil refleksinya, pernah melakukan sesuatu yang tiba-tiba untuk muridnya atau tidak diharapkan muridnya, ini merupakan indikator bahwa Bapak Ibu melakukan hukuman. Kemudian dibuat oleh guru dan menyakitkan guru menjalani konsekuensinya dengan menyalahkan dan mengkritik. Gitu. Oke, yang kedua yaitu penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan ini ada kata-kata menarik dari Alfie Cohen. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu ini luar biasa sekali ya pemikirannya Alif Kon tentang penghargaan, bahwasanya ketika kita di kelas menjanjikan hadiah kepada anak atau di rumah kita menjanjikan hadiah untuk anak-anak kita, ini ternyata sama saja bahwa kita berasumsi bahwa anak kita, murid kita itu tidak akan mampu melakukannya. Jadi kita memaksa melakukannya dengan hadiah itu. Jadi kita merendahkan kemampuan anak kita merendahkan potensi atau meragukan potensi murid kita sehingga kita harus pakai permen gitu, pakai uang untuk memancing mereka gitu agar mampu. Tuh, kemudian ini masih ada di bawahnya bahwa wawancara ASCD Annual Conference mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan ini. Bapak Ibu ingat, menghancurkan ya. Hukuman dan penghargaan ini akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menghancurkan anak. Luar biasa sekali ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga yaitu restitusi. Teori motivasi yang ketiga itu restitusi. Restitusi inilah yang akan kita pakai ya Bapak Ibu, fokus kita nanti yaitu bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini
merupakan simpelnya begini ya, anak-anak kita ajak kolaborasi, guru dan murid berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan anak, yaitu menggali dari dalam diri anak sehingga anak itu sadar gitu ya. Nah, seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu, nanti ada ini ya, restitusi nanti sebentar Bapak, nanti ada tahapannya Bapak Ibu, ada tahapannya. Jadi simpelnya restitusi ini adalah usaha bersama kolaboratif antara murid dan guru untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa menerapkan hukuman dan penghargaan, tanpa menghancurkan dan melukai hati mereka, tanpa merenggut kemerdekaan anak. Jadi nanti kalau kita sudah menerapkan restitusi, anak-anak ini akan sadar gitu. Berikutnya Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk-bentuk dari ini ya, dari keberpihakan pada anak atau dari budaya positif yang tadi saya sampaikan, budaya positif yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kalau tadi Bapak Ibu di hukuman tadi kan, hukuman, peraturan, tadi kan negatif ya, kita sepakat untuk negatif. Nah, di keyakinan kelas ini upaya untuk membangun budaya positif gitu. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Bapak Ibu di sini ada 2 gambar, anak pakai helm dan masker. Anak pakai helm itu dia pakai helm karena dia meyakini bahwa dengan memakai helm akan selamat jika terjadi apa-apa. Pun demikian, yang pakai masker ini di sebelah kanan Bapak Ibu, mereka pakai masker pada pandemi COVID kemarin ya, itu meyakini karena demi keselamatan dan kesehatan. Inilah yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi tanpa paksaan dari manapun gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru dan sebagai seorang orang tua gitu ya, tidak hanya guru sebenarnya, sebagai guru, sebagai orang tua, apalagi sebagai kepala sekolah gitu ya, calon pemimpin, atau yang mungkin di sini teman-teman ada gitu yang sudah jadi kepala sekolah itu, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata manusia itu punya kebutuhan yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Di antaranya itu bertahan hidup, kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang. Nah, 5 kebutuhan dasar tersebut yaitu menurut Dr. William Glasser. Jadi, semua orang ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ingat, berbagai cara. Jadi murid-murid kita di kelas, anak-anak di kelas itu mereka akan melakukan berbagai cara. Bahasa ekstrimnya mereka akan berani menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, anak yang tawuran gitu. Tawuran itu apa? Ternyata ada itu ketika saya wawancara gitu ya. Dia pengen penguasaan gitu. Membuatkan kekuasaan atau pengakuan dari orang lain. Ini loh aku keren. Kemudian anak-anak yang bolos itu untuk apa sih? Ternyata pengen bebas, kebebasan. Nah, ini harus diketahui oleh guru, harus difasilitasi oleh guru gitu. Yang kedua, bila mereka tidak bisa menempatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau anak-anak murid-murid kita itu tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, 5 ini tidak tercukupi dengan cara yang baik, maka mereka akan melakukan dengan cara yang tidak baik gitu. Nah, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia yang harus guru atau kita ketahui dan kita penuhi: penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ada lagi 5 posisi kontrol guru. Nah, di dalam kelas, dalam berhubungan dengan anak dan juga di dalam keluarga sebagai orang tua ketika berhubungan dengan anaknya, orang tua dan guru itu cenderung menerapkan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Orang atau guru atau orang tua yang menerapkan posisi kontrol sebagai guru ini akan menggunakan hukuman fisiknya
maupun verbal. Nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya dengan mata melotot atau menunjuk-nunjuk itu, "Kamu itu ya, anak begini begini begini." Ini adalah posisi kontrol penghukum. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Dari 5 ini mungkin kita melakukannya itu. Kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, yaitu menciptakan suatu kondisi anak itu seakan-akan merasa dirinya bersalah, baik di kelas maupun di dalam keluarga. Nah, mungkin ada yang pernah melakukan ya. Yang ketiga, sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi ya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Contohnya seperti ini Bapak itu. Posisi kontrol guru sebagai teman itu. Ayolah Ani, kamu kerjakan PR ini, jangan kayak gitu lagi. Biar nanti kamu tidak dimarahi Pak Kepala Sekolah, ayo. Biar bisa jadi teman yang bagus untuk Pak Guru gitu. Jadi bahasanya ramah gitu. Berusaha menjadi teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi pemantau ini netral Bapak Ibu, mengawasi. Guru atau orang tua mengawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Nada suaranya biasanya datar dan juga bahasa tubuhnya itu formal. Jadi sebagai pemantau aja gitu, pemantau. Anak-anak merasa diawasi gitu. Tetap ya, walaupun pemantau ini datar tapi anak merasa diawasi. Bapak Ibu, ini sudah jam 14.30, saya minta waktu tambahan sedikit lagi, molor dikit gitu ya. Yang kelima, manajer. Nah, ini Bapak Ibu, jadi posisi yang kelima adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Restitusi tadi ada di posisi manajer ini Bapak Ibu. Di guru bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus pada murid dan bukan membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid merasa nyaman dan tersadarkan gitu. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol manager bisa diterapkan, implementasikan dengan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3 langkah. Yang paling pertama yaitu yang bawah ini Bapak Ibu, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu ketika menjumpai murid gitu yang bermasalah, contohnya tadi terlambat gitu ya, ini bisa yang pertama yaitu dilakukan dulu, dipanggil atau diajak ketemuan berdua, kemudian distabilkan identitasnya, ditanya gitu. Ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya masalah. Nih, jadi ditanya alasannya, mengapa kamu kok terlambat gitu. Divalidasi tindakannya. Oh, sepatu saya hanya 1, Bapak. Oh, saya di rumah itu menjadi tulang punggung, saya harus jualan dulu Bapak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sebagai validasi tindakan yang salah. Jadi guru tahu ini alasannya, kenapa anak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Misalkan telah melakukan kesalahan ya, inilah kamu, Dani, kamu ingat kan cita-cita kamu ingin jadi apa? Ingat Bapak, cita-cita saya ingin jadi dokter gitu. Oh ya, kalau ingin jadi dokter berarti kamu kan harus disiplin ya. Iya, nah akhirnya setelah ditanya seperti itu anak akan muncul keyakinannya. Kemudian ditanya, bagaimana apa yang kamu harus kamu lakukan? Dani, baik, saya ke depan tidak akan terlambat Bapak. Saya akan berusaha untuk datang sebelum pelajaran dimulai. Karena saya punya cita-cita yang mulia. Saya ingin membangun tuh orang tua saya. Gitu. Ini contoh penerapan atau langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini langsung saya akan sharing ya. Jadi saya telah melakukan budaya positif di sekolah saya terkait tadi segitiga restitusi atau posisi kontrol. Saya berusaha menerapkan posisi kontrol manager seperti ini. Jadi saya lakukan praktek segitiga restitusi terhadap salah satu murid yang terlambat sekolah pada hari Senin sehingga tidak bisa mengikuti upacara.
Jadi saya harus menerapkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Itu dokumentasinya ini sudah saya unggah ke YouTube juga, dan sebelah kanan adalah skenarionya. Dan yang kedua Bapak Ibu, budaya positif yang sudah saya lakukan yaitu pembuatan atau penerapan keyakinan kelas. Yaitu dengan kesepakatan kelas. Proses pembuatan dan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas saya, itu di kelas 6. Sebelum penerapan ini saya masih memberlakukan tata tertib. Nah, yang tadi ternyata saya sadari tata tertib adalah sebagai sebuah hukuman gitu. Akhirnya saya berbenah dan mengajak murid dengan ini Bapak Ibu, ada prosesnya. Jadi saya memahamkan terlebih dahulu pada anak, saya mengajak mereka untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya dari saya, tapi kesepakatan dua belah pihak antara saya dan anak-anak. Itu hasilnya seperti ini. Kemudian kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu kenapa sih harus dilakukan, itu harus kita terapkan di lingkungan kita, baik di keluarga maupun di sekolah. Itu yaitu yang pertama, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Nah ini jadi memang bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu dalam menerapkan atau membentuk budaya positif di sekolah, tetapi dengan hal-hal tadi itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua, buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dan diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Gitu Bapak Ibu kesimpulannya. Dan akhirnya selesai juga, ini lebih 5 menit. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di diseminasi saya ini. Mungkin di akhir ini ada yang mau memberikan umpan balik atau mau memberikan apa, silahkan. Ya, terima kasih Bu Anita Nungki, monggo. Terus, siapa yang ingin menyampaikan tadi Mbak Anita? Oh, okay. Silakan. Pencet, Mas. Oh, kepencet. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Ini terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di diseminasi saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat di teman-teman semua, dan teman-teman bisa juga menyebarluaskan budaya positif, atau bahkan mungkin ada yang sudah melakukannya ya. Ini dan di akhir ini saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi mungkin tidak ya kurang jelas begitu, atau mungkin kurang memuaskan. Jika kurang memuaskan nanti bisa kita ngobrol bareng, ngobrol di WA atau di yang lain. Nah kan yang pasti Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif, harapan besarnya adalah untuk kemerdekaan anak. Jadi berusaha, berupaya menghentikan atau merubah warisan idealisme masa lalu itu, warisan idealisme masa lalu tentang hukuman kepada anak itu agar berganti menjadi sebuah ya penyelesaian bersama yang disebut dengan restitusi atau penerapan budaya positif yang sama-sama menyenangkan. Itu terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live Bapak Ibu. Makasih Mbak Nungki, Pak Makasih, Rosi, Om. Pak Susilo, Bu Pipit, Sama-sama. Pak Afif, Pak Heki, Bu Dirgana, Pak Sam, Sampai-sampai. Mbak Cinta, Bu Tina, Bu Yuki, dadah, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.